Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Azza Rahma. Saya merupakan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pendidikan atau konseling bagi calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Ibu, Bapak, selamat siang. Terima kasih Ibu dan Bapak telah datang kemari. Sebelumnya saya akan bertanya apakah benar ini dengan Ibu Salma dan Bapak Reza? Oh iya. Ibu, Bapak, perkenalkan saya Bidan Sheila. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau konseling tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Betul ya, Bapak dan Ibu akan melangsungkan pernikahan? Ya, sebelumnya saya akan menunjukkan ini merupakan lembar balik yang membantu ibu dan bapak memahami apa yang akan saya sampaikan mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual bagi calon pengantin ya Bu, Pak. Sebelumnya juga saya sampaikan bahwa privasi ibu dan bapak akan kami jaga dan kami hormati. Baik, dimulai saja ya Ibu, Bapak. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan atau sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih atau mawadah warohmah. Nah, Ibu, Bapak, pernikahan ini adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Selanjutnya Ibu, Bapak, di sini ada hak reproduksi dan seksual. Ibu dan Bapak memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak dan berapa anak jumlah yang akan Bapak inginkan serta jarak kelahiran dari anak satu ke anak yang selanjutnya. Ibu juga dan Bapak akan mendapatkan informasi lengkap mengenai kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan atau alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual ya Bu, Pak. Selanjutnya Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual agar ibu dan bapak dapat terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta ibu dan bapak dapat memahami upaya pencegahan dan penularan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan baik kesehatan reproduksi maupun kesehatan seksual bagi ibu dan bapak atau keturunan ibu dan bapak nantinya. Selanjutnya, ibu dan bapak akan memperoleh informasi tentang pelayanan KB ya Bu, Pak. Tentunya yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan ibu dan bapak tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, pihak ibu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan serta memungkinkan sehat dan selamat selama menjalani kehamilan, persalinan, nifas, serta memperoleh bayi-bayi yang sehat. Selanjutnya, hubungan suami istri didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dapat dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan ya Bu, Pak. Selanjutnya ada persiapan pranikah. Untuk persiapan pranikah di sini terdapat ada pemeriksaan fisik, persiapan gizi, status imunisasi, dan menjaga kesehatan organ reproduksi ya Bu, Pak. Untuk pemeriksaan fisik tersendiri akan diperiksa tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Untuk pemeriksaan darah rutinnya, ibu bapak akan diperiksa hemoglobin, trombosit, dan leukosit. Untuk pemeriksaan darah yang dianjurkan ada pemeriksaan golongan darah dan resus dari ibu dan bapak, kemudian ada golongan darah sewaktu-waktu, ada pemeriksaan darah talasemia, ada hepatitis B dan C, kemudian ada TORCH. Selanjutnya untuk persiapan gizi calon pengantin ibu dan bapak ya, terutama perempuan harus melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis, anemia gizi besi, serta defisiensi asam folat ya Bu. Untuk imunisasi TT, imunisasi ini dilakukan untuk pencegahan dan perlindungan diri dari diri yang aman terhadap penyakit tetanus yang dilakukan dengan pemberian 5 kali dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Nah, status TT ini dilakukan 5 kali. TT pertama dilakukan sebelum menikah, selanjutnya TT kedua dilakukan 4 minggu setelah TT 1, TT ketiga dilakukan 6 bulan setelah TT 2, TT keempat dilakukan 1 tahun setelah TT ketiga, dan TT terakhir dilakukan 1 tahun setelah TT keempat.
Selanjutnya, dalam menjaga kesehatan organ reproduksi ya Bu, Pak, sebaiknya ibu selalu mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat atau berbahan non sintetik. Digunakan saja bahan yang katun ya Ibu, yang halus. Selanjutnya, untuk membersihkan organ reproduksi, Ibu sebaiknya dari arah luar ke arah belakang dan menggunakan air yang bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Selanjutnya, pakai handuk yang bersih, kering, dan agar tidak lembab atau bau. Khusus untuk perempuan, ini untuk ibu ya Bu, ibu tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Jangan memakai pembalut terlalu tipis dalam waktu lama ya Ibu. Sebaiknya penggunaan pembalut saat menstruasi diganti paling lama 4 jam, atau 4 jam sekali atau setelah buang air. Selanjutnya, apabila ibu sering keputihan, berbau dan berwarna, harap ibu untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan ya Bu. Nah, untuk untuk laki-laki dianjurkan untuk disunat untuk kesehatan ya Pak. Selanjutnya ada tindakan kekerasan yang dapat mengganggu pernikahan. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain ya Bu, Pak. Akan tetapi apabila hal yang tidak diinginkan terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah yang pertama, melakukan kekerasan secara fisik, baik itu memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, atau bahkan melukai. Untuk kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri untuk mengunjungi keluarga atau saudara dan teman-temannya, bahkan sampai mengancam. Untuk kekerasan seksual, misalnya memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Nah, untuk selanjutnya ada penelantaran. Misalnya tidak memberi nafkah bagi istri atau melarang istri untuk bekerja tetapi suami juga tidak bekerja. Selanjutnya ada eksploitasi, misalnya memanfaatkan istri, kemudian memperdagangkan istri dan memperbudak orang. Nah, untuk solusinya, bagaimana sih caranya untuk mengatasi tindakan kekerasan tersebut? Untuk mengatasi tindakan tersebut, apabila hal tersebut terjadi, sebaiknya suami maupun istri berupaya mencari solusi yang terbaik dahulu dengan berdialog. Apabila hal terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan ya Pak, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter dan permintaan polisi penyidik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat, atau kerabat. Selanjutnya, melapor ke polisi ataupun ke unit pelayanan perempuan dan anak atau UPPA dan mendapatkan pendamping dari tokoh agama sebagai bantuan untuk mengatasi hal tersebut ya Pak. Untuk selanjutnya ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Apa sih bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga? Jadi seperti ini Pak Bu. Misalnya ada dengan diistilahkan pelabelan atau stereotipi. Nah, stereotipi ini adalah pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misal dikategorikan laki-laki itu kuat dan perempuan itu lemah, perempuan emosional dan laki-laki rasional. Nah, selanjutnya ada subordinasi. Subordinasi ini adalah laki-laki selalu diutamakan dari perempuan. Nah, yang selanjutnya ada marginalisasi, yaitu perempuan selalu ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Padahal sebaliknya ya, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting ya, Bu. Nah, selanjutnya ada beban ganda. Beban ganda adalah beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Misalnya, perempuan dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga, sekaligus juga untuk mencari nafkah keluarga. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian mengenai organ reproduksi perempuan ya. Organ reproduksi perempuan itu yang pertama ada ovarium atau indung telur ya Bu. Organ yang terletak di kiri dan kanan rahim, di ujung saluran telur dan terletak di rongga panggul. Indung telur berfungsi untuk mengeluarkan sel telur. Sebulan sekali, indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Sel telur yang adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma. Nah, sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi. Untuk yang selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini saluran kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dan indung telur menuju rahim. Selanjutnya ada
fimbriae dapat dianalogikan sebagai jari-jari tangan umbal yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan dikeluarkan oleh induk telur. Selanjutnya ada rahim atau uterus yang merupakan tempat janin yang berkembang bentuk seperti buah pir. Dan normalnya adalah beratnya ada 30-50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim ukuran sebesar telur ayam. Dinding rahim terdiri dari lapisan parameterium, lapisan myometrium, dan lapisan endometrium. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim ya Bu, bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim akan membuka sehingga bayi dapat keluar. Selanjutnya ada vagina atau liang kemaluan yang merupakan saluran berbentuk silinder dengan diameter depan kurang lebih 6-5 cm dan dinding belakang kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dan berlipat-lipat. Fungsinya adalah sebagai tempat penis berada saat bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi yang akan nanti dilahirkan. Selanjutnya ada klitoris yang merupakan bagian kecil yang paling peka rangsangan dibanding dengan bagian-bagian alat kelamin lainnya, Bu. Klitoris ini yang banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Selanjutnya ada labia atau bibir kemaluan yang terdiri dari 2 bibir besar yaitu labia mayor dan 2 bibir kecil yaitu labia minor. Selanjutnya untuk organ reproduksi laki-laki ya. Yang pertama ada testis atau buah zakar, kemudian ada skrotum atau kantung buah zakar, kemudian ada vas deferens atau saluran sperma, yang keempat ada prostat, vesicula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada penis yang berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dari air seni ya Pak. Akan dibahas tentang kehamilan ya. Nah, kehamilan ini ada kehamilan ideal, Bu, dan juga ada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, untuk kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan sebelumnya dan sangat diinginkan keadaannya dan dijaga perkembangannya secara baik. Namun kehamilan yang tidak diinginkan adalah akibat hubungan seks pranikah, kemudian akibat gagal atau drop out KB, kemudian ada unmet need atau wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sehingga tetap saja terjadi kehamilan. Nah, untuk metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan ada beberapa macam. Yang pertama ada metode jangka pendek. Metode jangka pendek itu ada seperti pil, ada kondom, dan juga suntik. Nah, untuk yang jangka panjang ada seperti AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Kemudian juga ada AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Nah, untuk metode alamiahnya ada metode amonerelaktasi, kemudian ada pantangan berkala atau sistem kalender, kemudian ada coitus interruptus atau senggama terputus ya Bu, Pak. Kemudian ada pengukuran suhu basal dan penilaian lendir vagina. Nah, untuk proses kehamilan sendiri itu proses kehamilan merupakan proses yang dialami perempuan ya Bu, Pak. Nah, proses ini adalah terjadinya sel telur yang matang yang dibuahi oleh sperma dan dalam saluran telur atau tuba Fallopi seperti tadi yang disebutkan. Nah, kemudian sel telur yang telah dibuahi sperma akan menjadi embrio dan menempel pada lapisan dalam dinding rahim. Selanjutnya, dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel yang memasuki umur kehamilan lebih lanjut. Embrio berkembang mengikuti tahapan-tahapan kehidupan yang menjadi janin. Selanjutnya, kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan lebih 10 hari. Nah, apa sih tanda-tanda kehamilan itu? Nah, yang pertama ada ketika dites kehamilannya adalah hasilnya positif. Kemudian nafsu makan berkurang dan sering terjadi mual dan muntah. Selanjutnya ada cara menghitung usia kehamilan. Cara menghitung usia kehamilan ini adalah misalnya ibu hari pertama haid terakhirnya tanggal 8 Juni misalnya ya Bu. Nah, diperiksa positif hamilnya 14 Juni. Kemudian untuk menghitung umur kehamilannya adalah dengan mengurangi tanggal yang diperiksa dengan hari pertama haid terakhir atau HPHT.
Selanjutnya adalah untuk cara menentukan taksiran persalinan adalah harus diketahui HPHT-nya dengan menggunakan rumus plus 7 min 3 plus 1. Selanjutnya untuk memeriksakan kehamilan akan dilakukan beberapa pemeriksaan seperti timbang berat badan, kemudian pengukuran tekanan darah, pengukuran janin, status imunisasi TT, minum tablet tambah darah dan asam folat, serta konseling kehamilan yang dilakukan ibu kepada bidan nanti. Nah, untuk selanjutnya ada menjaga kehamilan. Uh, untuk menjaga kehamilan, ibu tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh kelelahan, dan jangan ibu mengangkat benda-benda berat. Jangan memaksakan ya bu. Selanjutnya berbaring 1 jam pada siang hari itu cukup untuk istirahat ya bu. Istirahatnya cukup 9-10 jam per hari. Kemudian ibu dapat memakai pakaian longgar, menyerap keringat, dan menggunakan alas kaki yang nyaman sehingga ibu tidak kesulitan dan tidak nyeri pada saat berjalan. Nah, ibu juga dapat melakukan kegiatan seperti menggerakkan badan 30-60 menit tiap harinya ibu. Selanjutnya ibu dapat melakukan senam hamil, ibu tidak boleh merokok, hindari asap rokok, dan ibu harus makan makanan yang bergizi dan seimbang ya bu. Nah, untuk menu selama kehamilan, ibu dapat makan makanan bergizi dan seimbang. Ibu juga dapat makan makanan yang mengandung protein, mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, dan sereal. Tidak lupa juga ibu dapat mengkonsumsi susu, sayur, dan buah-buahan ya bu. Untuk selanjutnya ada kehamilan dan persalinan yang beresiko. Bagaimana kehamilan dan persalinan yang beresiko itu bu? Jadi kehamilan yang beresiko itu biasanya terjadi karena 4 faktor, yaitu terlalu tua, terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu dekat. Nah, terlalu muda itu ibu hamil di usia kurang dari 20 tahun. Kalau untuk terlalu tua, ibu hamil lebih dari 35 tahun ya, Bu. Nah, untuk terlalu sering, ibu seperti memiliki anak lebih dari 3 anak ya, Bu. Dan apabila untuk terlalu dekat, itu karena jarak atau jarak kehamilannya itu terlalu dekat. Misalnya setiap anak itu kurang dari 2 tahun. Nah, untuk ada faktor keterlambatan, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis. Yang selanjutnya ada terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga adalah terlambat pertolongan medis yang adekuat. Nah, ada beberapa tanda bahaya kehamilan. Seperti apa Bu tanda bahaya dan kehamilan ini? Seperti pendarahan pada waktu hamil, atau ibu sering mengalami bengkak di kaki, tangan, wajah, serta sering sakit kepala, atau ibu merasakan kejang. Selanjutnya ibu mengalami demam atau panas selama kehamilan itu lebih dari 2 hari, itu harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan ya Bu. Kemudian ibu selama kehamilan apabila ibu mengeluarkan cairan ketuban sebelum kehamilan, ibu harus segera memeriksakan ke bidan atau ke fasilitas kesehatan. Kemudian apabila ibu terlalu sering muntah atau tidak nafsu makan serta berat badan yang tidak naik dengan konsisten, itu ibu juga harus melakukan pemeriksaan ya Bu. Yang selanjutnya ada kondisi emosional ibu hamil. Nah, kondisi emosional ibu hamil ini banyak ya Bu. Yang pertama, ibu sering mudah tersinggung, sensitif seperti ibu sering uring-uringan atau mudah marah, bahkan manja atau tidak semangat. Yang kedua, ibu akan mengalami perasaan yang mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, atau tidak nyaman. Seperti ibu kalau malam hari ya Bu, tidurnya tidak nyenyak, sering ngigo atau sering tidak tidur, bahkan sampai tidak tidur. Itu juga merupakan kondisi emosional ibu. Hal tersebut disebabkan karena perubahan kondisi fisik ya Bu. Kemudian ada mencemaskan perubahan fisiknya. Ibu khawatir terhadap perkembangan bayi dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal ataupun cacat. Yang selanjutnya, ibu merasa belum siap jadi orang tua atau bahkan seperti belum siap dalam secara ekonomi ya Bu. Selanjutnya, ibu selalu ingin diperhatikan. Seperti waktu ibu mengidam, ibu selalu ingin hal tersebut dikabulkan atau selalu ingin didapat perhatikan.
tapi hal tersebut semata-mata karena ingin diperhatikan keluarga atau suami ya Bu. Nah, ada beberapa tips untuk relaksasi ibu hamil. Ibu dapat menenangkan pikiran, kemudian ibu bayangkan berada di tempat yang nyaman, ibu dapat mendengarkan musik-musik yang santai atau musik-musik yang ibu sukai. Selanjutnya, ada program perencanaan dan pencegahan komplikasi atau P4K dan buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Nah, bagi ibu hamil akan jika ibu hamil akan diberikan buku KIA. Buku KIA-nya berisi tentang kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bahkan ada bayi baru lahir dan balita, serta berbagai informasi cara merawat kesehatan ibu dan anak. Buku KIA ini terdapat di fasilitas kesehatan seperti posyandu, polindes, puskesdes, pustu, puskesmas, bidan praktek mandiri, dokter praktik, dan rumah bersalin, bahkan di rumah sakit juga. Ibu juga nanti akan diberikan stiker P4K ditempel di pintu atau jendela depan rumah ibu. Selanjutnya, tujuan dari stiker P4K ini adalah terdatanya sasaran ibu hamil, kemudian adanya perencanaan persalinan yang termasuk dalam metode KB, kemudian ada terlaksananya pengambilan keputusan, dan adanya dukungan dari tokoh masyarakat seperti kader. Selanjutnya mengenai tanda-tanda ibu akan melahirkan. Apa saja Bu tanda-tanda ibu akan melahirkan? Yang pertama, perut ibu mulas secara teratur. Mulasnya sering dan lama. Kemudian keluar lendir yang bercampur darah di jalan lahir. Kemudian keluarnya ketuban dari jalan lahir. Dan biasanya bayi lahir 12 jam setelah mulas teratur yang pertama. Selanjutnya persalinan akan ditolong oleh petugas kesehatan. Dapat ditolong oleh bidan apabila rumah ibu dekat dengan bidan. Kemudian apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui. Ibu dapat dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan alat yang aman, bersih dan steril tentunya ya Bu. Selanjutnya sehingga tidak terjadi infeksi atau bahaya kesehatan yang lain. Selanjutnya Bu, ada perawatan pasca persalinan. Apa saja Bu perawatan pasca persalinan itu? Yang pertama ada melakukan perawatan tali pusar dengan kasa bersih, kering, dan steril yang setiap hari diganti sampai tali pusar tersebut lepas. Yang selanjutnya ada imunisasi hepatitis, yaitu hepatitis B, kemudian ada BCG dan polio bagi bayi. Selanjutnya ibu dan bayi akan memeriksakan kesehatannya pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam sebulan setelah melahirkan. Kemudian ibu akan diberikan kapsul vitamin A segera setelah melahirkan dan satu lagi setelah 24 jam. Kemudian segera laporkan kelainan kepada kader atau posyandu. Selanjutnya, untuk melakukan kontrasepsi setelah melahirkan dapat bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, saat ibu melahirkan, ibu akan dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini dan melakukan ASI eksklusif. IMD ini adalah dekapan yang dilakukan dengan segera dan membiarkan bayi menyusu selama 1 jam pertama kelahirannya pada saat baru lahir. Nah, untuk ASI eksklusif, ASI yang diberikan selama 6 bulan tanpa dicampur apapun dengan dukungan keluarga yang sangat dibutuhkan untuk memberikan ASI ya Bu kepada anaknya. Nah, selanjutnya ada manfaat pemberian ASI. Apa manfaat pemberian ASI itu, Bu? Nah, pemberian ASI ini adalah mengandung zat gizi yang bernilai tinggi baik dalam jumlah maupun mutu yang diberikan dalam pertumbuhan serta perkembangan bayi. Yang selanjutnya dapat membantu pertumbuhan gigi dan membentuk rahang bayi secara sempurna, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, yang kemudian mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan serta selalu bersih dan segar. Kemudian bagi ibu pemberian ASI sangat membantu untuk mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan ya Bu. Nah, ASI eksklusif ini dapat mencegah kehamilan juga Bu. Selanjutnya ada penjelasan mengenai infeksi menular seksual ya Bu. Ada beberapa penyakit tentang infeksi menular seksual. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah yang terjadi pada laki-laki dan juga perempuan. Kemudian juga ada sifilis atau raja singa, yaitu kelenjar getah mending di lipat paha yang membesar dan kenyal, tidak nyeri tapi
sangat berbahaya. Kemudian juga ada herpes genital. Ada herpes genital pertama yang diawali dengan bintil lentingan, atau herpes genital kambuh yang timbul bila ada faktor stres pikiran atau senggama yang berlebihan. Selanjutnya juga ada chlamydiosis, yaitu eh, pada bayi baru lahir, pada konjungtiva bayi ya Bu, yaitu gejalanya mata sembab, kemerahan, bahkan nanah ada yang keluar dari konjungtivanya. Selanjutnya ada konjungtivis gonore, yang terjadi pada mata juga. Matanya ditandai dengan matanya sembab dan bernanah. Selanjutnya ada Candylomata acuminata, yaitu jengger ayam. Nah, untuk tadi infeksi menular seksual, yang sekarang ada infeksi saluran reproduksi, Bu. Nah, infeksi saluran reproduksi ini seperti ada Candidosis vaginalis, vaginosis bakterial, dan trichomoniasis. Nah, itu semua merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan harus dilakukan pencegahan ya Ibu. Nah, selanjutnya ada mengenai tentang HIV dan AIDS. HIV ini adalah Human Immunodeficiency Virus, yang merupakan kuman atau virus penyebab AIDS, dan AIDS ini adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Selanjutnya, bagaimana penularan HIV dan AIDS ini terjadi? Penularannya dapat dari berbagai cara. Yang pertama adalah berhubungan yang seks yang tidak aman, kemudian transfusi darah yang mengandung HIV, kemudian juga para pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, dan HIV dapat menular melalui ibu kepada bayi saat kehamilan dan persalinan. Namun, HIV tidak menular melalui makan atau minum bersama, memakai peralatan makan dan minum bersama, kemudian bersentuhan atau berjabat tangan, berpelukan, berenang bersama, dan gigitan serangga itu tidak dapat menular melalui hal-hal tersebut. Tetapi HIV harus diwaspadai karena HIV tidak menunjukkan gejala. Setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja seperti halnya orang lain karena tidak ada menunjukkan gejala klinis. Tetapi orang tersebut bisa saja menularkan virus HIV ini melalui penularan cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, ASI, atau sperma. Hal ini terjadi bisa selama 5-10 tahun. Setelah itu, orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Selanjutnya, Pak, Bu, bagaimana cara mencegah HIV? Yang pertama adalah yang paling utama adalah saling setia dengan pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan ya Bu. Kemudian apabila menggunakan suntikan, tidak melakukannya bekas orang lain, harus steril ya Bu. Dan apabila ingin berhubungan seks, maka dapat menggunakan kondom. Selanjutnya ini ada untuk ibu, maksudnya untuk perempuan. Pada perempuan selalu terjadi ada beberapa kanker, yaitu yang pertama ada kanker leher rahim atau kanker serviks, yang merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia ya Bu, karena kanker ini yang berada pada payudara. Di Indonesia kanker ini diduduki sebagai peringkat pertama pembunuh perempuan. Nah, kanker ini sudah masuk ke stadium lanjut, sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang relatif cepat. Selanjutnya itu mendeteksi kanker sejak dini itu sangat penting dilakukan ya Bu. Nah, untuk deteksi dini kanker rahim adalah melakukan tes pap smear. Pap smear ini dilakukan di fasilitas kesehatan. Nah, deteksi dini kanker rahim ini dapat dianjurkan untuk usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual, dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian ada deteksi dini kanker rahim ini dapat dilakukan di dokter atau bidan, kemudian puskesmas dan rumah sakit. Nah, untuk deteksi dini kanker payudara dapat melakukan hal yang dinamakan dengan sadari. Nah, langkah-langkahnya adalah ibu dapat bercermin dengan kedua tangan di pinggang, kemudian angkat kedua tangan, lalu cermati setiap perubahan pada payudara. Kemudian langkah ketiga, ibu dapat memencet puting dan perhatikan cairan yang keluar. Setelah itu, ibu dapat pijat payudara sambil berbaring, dan pijatlah payudara saat mandi.
Nah, selanjutnya ada kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual pada suami istri dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Selanjutnya, untuk faktor fisik yang antara lain adalah tidak ada penyakit, pola hidup sehat, dan sedang dalam pengobatan tertentu. Selanjutnya, untuk faktor psikis antara lain tidak ada stres, tidak ada kejenuhan, serta suasana hubungan yang selalu harmonis. Untuk gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami atau istri dan itu dapat dikomunikasikan apabila menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Untuk gangguan seksual pada suami istri untuk pada perempuan ada gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau frigid atau hiperaktif atau nimfomania. Selanjutnya ada gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Yang selanjutnya rasa sakit yang tidak nyaman di kelamin dan tidak ada atau tidak bisa untuk sulit mencapai orgasme dalam hubungan seksual. Nah, untuk pada laki-lakinya Pak, ada golongan seksual hipoaktif dan juga hiperaktif, kemudian ada disfungsi ereksi atau hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes, atau juga dapat disebabkan karena stres ya Pak. Nah, selanjutnya juga ada gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasinya yang terhambat. Selanjutnya juga ada gangguan orgasme, yaitu yang tidak dapat merasakan orgasme. Nah, bagaimana cara mencegah gangguan seksual ini? Yang pertama adalah komunikasikan sangat penting, dan juga ibu dan bapak dapat melakukan gaya hidup yang sehat seperti makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik dan olahraga, serta tidak melakukan merokok. Yang ketiga adalah tidak tergoda untuk minum atau makan obat kuat ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Nah, untuk gangguan seksual ini dapat dicegah. Bagaimana cara untuk mencegahnya, Pak, Bu? Nah, untuk mencegahnya, Ibu selalu ingat bahwa kehidupan seksual ini adalah milik bersama dan dibina bersama dengan pasangan. Kemudian bersikap dan berbicaralah secara terbuka terhadap pasangan masing-masing, dan pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal mereka yang tidak suka. Kemudian jaga kesehatan tubuh, dan selalu lakukan gaya hidup sehat, tidak merokok, kelola stres, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Kemudian jangan tergoda untuk menggunakan obat ramuan yang tidak jelas isinya dan indikasinya. Kemudian jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi, dan selanjutnya melakukan hubungan seks hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan, Ibu. Apabila Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan diajukan. Kemudian apabila saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu dapat memahami dan mengerti isi dari lembar balik ini. Kalau begitu, konseling dan pendidikan untuk calon pengantinnya sudah selesai ya Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf bila ada kesalahannya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Saya Sila Azhar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.